kelas hotel sebagai kelas utama, terus kelas kamar, kelas tamu, kelas reservasi, sama kelas kamar deluxe. Pada kelas hotel ini terdapat atributnya, yaitu nama hotel, daftar kamar, daftar tamu, daftar reservasi. Terus metodenya itu terdapat tambah kamar, tambah tamu, buat reservasi, dan lain-lain. Pada kelas kamar ini atributnya yaitu nomor, tipe, harga, sama status. Metodenya yaitu tampilkan info. Terus pada kelas tamu itu atributnya ada nama sama nomor identitas. Metodenya itu tampilkan data. Pada kelas reservasi atributnya yaitu tamu, kamar, durasi, sama total. Untuk metodenya itu ada hitung total. Di sini ada classroom. Di sini ada package hotel yang menandakan bahwa kelas ini berada di package hotel. Lalu ada public abstract classroom. Ini berarti bahwa kelas ini merupakan kelas abstrak yang nantinya wajib memiliki kelas turunan. Jadi ada private integer room number, private label price, dan private boolean book. Ini fungsinya untuk mendeklarasikan atribut. Room number ini untuk nomor hotel, nomor kamarnya, plus untuk harganya, dan book itu untuk status kamarnya, ataukah sudah dipesan ataukah belum. Lalu di sini ada public room integer room number, dan double plus ada this. Pada this ini berarti fungsinya untuk memanggil konstruktor dan juga membedakan antara atribut dengan parameternya. Di sini ada this book itu sama dengan false, berarti ini adalah default kamar belum dipesan. Di sini ada public integer get, ada get room number, get price, dan is book. Nah, get ini merupakan ini fungsinya untuk mengambil nilai atribut dari kelasnya sendiri, dan is ini sama fungsinya seperti get, hanya saja is ini khusus untuk tipe boolean. Lalu ini ada public abstract string get room type. Ini itu untuk metode abstrak. Ini merupakan konsep penerapan dari polymorphism. Jadi setiap kamarnya ini wajib memiliki tipe, tapi tipenya ini hanya bisa diisi di kelas turunan. Selanjutnya ada kelas standar. Kelas ini berada di package hotel. Lalu di sini ada public class standard room extend room. Berarti kelas ini merupakan kelas publik dan merupakan pewarisan dari classroom. Ini ada public standard room, integer room number, double price. Ini berarti fungsinya untuk mengisi nilai di room number dan di price-nya ini. Ini ada super room number price. Ini fungsinya untuk memanggil konstruktor. Ini sama seperti this, hanya saja super ini digunakan untuk kelas turunan. Jadi kalau this itu untuk kelas Indo, kalau misalkan super ini untuk kelas turunannya. Lalu di sini ada public string get room type return standard room. Nah, ini merupakan konsep dari polymorphism, yaitu override. Jadi fungsinya adalah mengisi metode abstrak dari classroom yang merupakan kelas induknya tadi dan menentukan tipe kamarnya, yaitu standard room.
Selanjutnya adalah kelas deluxe room. Nah, kelas ini berada di package hotel, sama seperti kedua kelas sebelumnya. Dan public class deluxe room extended room ini berarti kelas ini merupakan kelas publik dan merupakan warisan dari kelas room. Selanjutnya ada public deluxe room, integer room number, dan double price. Ini fungsinya untuk mengisi nilai room number dan price di kelas Indo. Ini juga ada super room number, price. Ini fungsinya sama seperti this, yaitu untuk memanggil konstruktor. Bedanya kalau this itu untuk kelas induknya, kalau super untuk kelas turunan. Lalu di sini ada public string, get room type, returnnya deluxe room. Nah, ini fungsinya untuk mengisi metode abstrak di kelas room tadi. Dan ini juga untuk membedakan tipe kamar, yaitu deluxe room. Ini merupakan konsep atau penerapan dari polymorphism, yaitu override. Ya, sekarang di sini aku lanjut. Di sini aku bakalan jelasin kelas quest dan booking. Nah, di kelas quest dan booking ini, di kelas quest ini untuk kayak mengelola data tamu kayak nama dan nomor telepon. Nah, untuk yang di booking ini itu kegunaannya buat kayak nanti kapan tamu check in dan kapan tamu check out. Nah, aku bakalan jelasin programnya. Di sini di kelas quest ini kita menulis di sini ada package hotel. Jadi berarti kelas quest ini berada dalam package hotel. Nah, selanjutnya itu di sini ada public class quest. Ini itu deklarasi kelas. Jadi untuk mempresentasikan si kelas quest ini. Nah, selanjutnya ini ada private string name, private string font. Di sini dia itu atribut atau variabel. Jadi di sini atributnya ada name dan font. Nah, untuk name sendiri kita pakai tipe data string dan font juga pakai string. Nah, private ini berarti kita cuma bisa ngakses di kelas ini. Nah, selanjutnya ini ada public quest string name, string font gitu. Ini itu namanya konstruktor. Nah, setelah konstruktor ini ada parameter. Nah, parameter di sini tuh ada this name sama dengan name, this font sama dengan font. Jadi kayak name ini, parameter name ini dimasukkan dalam atribut name gitu. Begitupun juga dengan font. Nah, terus di sini ada public string get name, return name, dan juga font gitu kan. Jadi di sini itu dia pakai metode getter. Metode getter ini kayak yang pertama ini get name, berarti dia mengambil data, kayak mengambil nama tamunya, dan kalau misalnya font ini dia mengambil data nomor telepon si tamu tersebut. Nah, untuk booking sendiri sama halnya dengan kelas quest. Di sini booking itu terdapat pada package yang bernama hotel. Terus di sini ada deklarasi kelas juga, ada atribut. Di sini atributnya 4, itu ada guest, room, check in, check out. Nah, terus di sini ada konstruktor, parameter. Parameternya ini ada ya sama halnya kayak pas di quest tadi. Nah, di sini yang paling penting itu di sini. Ini room set book true. Jadi di sini ini kegunaannya kalau misal kita udah booking berarti nggak bisa di booking oleh tamu lain. Nah, lanjut di sini ada metode getter juga sama halnya dengan yang quest tadi. Di sini kita ada get untuk quest, room, check in, check outnya. Nah, di sini ini untuk check in dan ini untuk check out. Di sini ada room set book false. Itu gunanya kalau misal kita tamu itu udah check out berarti nggak bisa ditempati oleh tamu yang lain gitu. Selanjutnya yaitu pada kelas hotel service. Pada hotel service ini fungsinya yaitu sebagai pengelola utama data kamar dan booking hotel. Pada
hotel service ini terdapat pada package hotel. Terus yang pertama yaitu public class hotel service, yang berarti hotel service ini mengelola data kamar, mengelola data booking, dan menyediakan metode untuk diakses oleh kelas lain. Selanjutnya terdapat atribut kelasnya yaitu private array list. Selanjutnya yaitu ada atribut kelasnya yaitu rooms, yang berarti untuk menyimpan semua objek kamar. Terus booking itu untuk menyimpan semua data pemesanan. Terus private itu artinya prinsip ini enkapsulasi, data tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Selanjutnya terdapat konstruktor. Konstruktor ini berisi Java Room, Add New Standard Room, sama Deluxe Room, yang artinya kamar ini terdiri dari kamar standar sama kamar deluxe. Nomor kamar dan harga ditentukan secara langsung. Ini menunjukkan konsep inherit, karena standard room sama deluxe room itu adalah turunan dari room. Selanjutnya terdapat metode get room, yang artinya untuk mengembalikan daftar semua kamar, biasanya digunakan untuk menampilkan daftar kamar dan mengecek status kamar. Selanjutnya untuk metode get booking itu fungsinya untuk melihat riwayat pemesanan sama menampilkan data reservasi. Selanjutnya pada kelas hotel service ini juga terdapat metode get available room, yang artinya untuk mencari kamar tertentu yang belum di booking. Proses di dalamnya yaitu terdapat for rooms yang digunakan untuk melakukan perulangan pada daftar kamar rooms. Lalu terdapat pengecekan, yaitu apakah nomor kamar sesuai dengan room number, dan kamar belum di booking yaitu is booked. Jika terpenuhi, kamar langsung dikembalikan. Lalu untuk return null itu jika tidak ada kamar yang sesuai atau semua sudah di booking, maka null dikembalikan. Selanjutnya yaitu terdapat metode create booking, yang artinya tujuannya yaitu membuat booking baru untuk tamu. Langkah-langkahnya yaitu mengecek ketersediaan kamar, yaitu get available room, memanggil metode sebelumnya untuk memastikan kamar masih tersedia atau tidak. Jika kamar tidak ditemukan atau sudah di booking, maka akan menampilkan null itu tadi. Selanjutnya yaitu membuat objek tamu, membuat objek guest dengan data nama dan nomor telepon. Lalu membuat objek booking dengan menghubungkan tamu tadi dan kamar sesuai dengan relasi pada kelas diagram yang sudah dibuat tadi. Selanjutnya adalah menyimpan booking. Booking baru disimpan ke dalam daftar booking kamar. Menyimpan booking yang artinya booking baru disimpan ke dalam daftar booking kamar. Selanjutnya pada kelas hotel service ini terdapat metode check-in dan metode check-out. Pada metode check-in ini fungsinya untuk melakukan check-in tamu berdasarkan nama tamu tadi. Pada metode ini mengecek apakah nama tamu pada booking sama dengan yang di-input. Pada metode ini mengecek apakah nama tamu pada booking sama dengan yang di-input. Terus jika syarat terpenuhi, maka status booking diubah menjadi check-in. Lalu metode mengembalikan true, check-in berhasil. Tapi jika returnnya false, itu berarti tidak ditemukan booking yang sesuai, check-in gagal. Lalu pada metode check-out itu menelusuri semua booking, lalu mengecek apakah nama tamu sesuai, apakah tamu sudah check-in. Jika terpenuhi, status booking diubah menjadi check-out. Lalu metode mengembalikan true. Tapi jika returnnya false, itu tidak ada booking yang cocok atau check-outnya gagal. Di sini saya akan menjelaskan kelas main window pada package hotel. Ini ada package hotel. Untuk menandakan kelas ini tuh berada dalam package hotel, sehingga harus konsisten dengan file lain seperti hotel service, booking dialog, dan lain sebagainya. Nah, import Java .swing .bintang ini tuh digunakan untuk komponen GUI swing seperti JFrame, JBoot button, JLabel, JPanel. Nah, import Java .awt .bintang
Ini digunakan untuk pengaturan tampilan seperti font, color, dan layout. Nah, public class main window extend JFrame ini tuh untuk mendeklarasikan kelas. Nah, private hotel service itu untuk mendeklarasikan atribut. Nih, super title hotel management system itu memberikan judul pada window. Nah, service sama dengan new hotel service itu untuk menginisialisasi data dan logika bisnis hotel. Nih, di sini kan ada exit on close dan maximize port. Nah, itu kalau exit on close ini digunakan saat aplikasi keluar atau window ditutup. Ya, kalau yang ini tuh untuk tampilan full screen. Nah, kalau border layout ini tuh untuk layout utama dengan posisi north, center, dan lain-lain. Ini header ya untuk judul. Ini ada ini sistem manajemen. Ini menggunakan CGI font bold size-nya 36. Di sini kita menggunakan ini. Jadi kita menggunakan warna putih. Nah, penjelasannya itu untuk membuat judul besar di bagian atas window, dan ini yang swing content center, ini teks rata tengah kanan. Itu untuk warna background biru dan teks warna kuning. Nah, ini set opa true, ini tuh wajib agar background terlihat. Fungsinya ini tuh judul ini tuh untuk memberikan identitas aplikasi yang jelas dan menarik secara visual. Nih, panel tombol itu berisi 4 tombol utama. Nih. Nah, button booking ini tuh untuk tombol booking kamar. Nah, button check-in itu untuk tombol check-in. Ini juga button check-out, ini untuk tombol check-out. Nah, kalau button data ini tuh untuk tombol pada list data. Nah, ini kalau panel button add, ada buat time booking, check-in, check-out, list, ini tuh digunakan untuk urutan sesuai layout grid. Semua tombol tampil di tengah window. Nah, kalau ini panel button center ini tuh panel digunakan untuk panel tombol ditempatkan di tengah window. Kalau ini tuh untuk menampilkan aplikasi. Selanjutnya pada kelas booking dialog. Ini kan ada package hotel, import Java, swing, bintang, import Java, awt, bintang. Ini penjelasannya sama kayak kelas sebelumnya. Public class booking dialog, extend dialog ini tuh untuk mendeklarasikan kelas. Kalau public booking dialog JFrame parents hotel service itu merupakan konstruktor booking kelas. Nah, ini kan ada super parents title booking kamar modal true. Itu membuat dialog seperti memiliki parents di main window. Judul kan booking kamar, bersifat modalnya itu true. Ini kan ada 400 sama setnya ada ukuran 400 sama 350. Ini tuh merupakan ukuran dialog. Ini grid layout 4 sama 2. Ini tuh 4 baris dan 2 kolom untuk tabel untuk label dan input. Ini 10-10 ini tuh jarak antar komponen. Kalau set location relative to parents, ini dialog muncul di tengah window utama.
Ini ada J label, LBL name sama dengan new J label, nama tamu. Ini digunakan sama J text field, txt name sama dengan new J text field. Ini digunakan untuk memasukkan nama tamu yang melakukan booking. Nah, kalau ini kan ini nomor handphone. Ini tuh untuk menginput nomor handphone. Ini ada nomor kamar. Ini ada untuk simpan booking. Nah, kalau BTN ini tuh ini BTN add, BTN submit. Ini kode tidaknya akan dijalankan saat tombol diklik. Ini ada string name, string phone, int, integer room number. Ini tuh mengambil data dari input pengguna. Integer ini dot parse int mengubah input nomor kamar dari string menjadi integer. Ini booking result ini ya. Ini digunakan untuk memanggil metode pada hotel service. Metode ini tuh untuk mengecek apakah kamar tersedia. Jika tersedia akan booking dibuat, jika tidak itu mengembalikan ke nol. Nih, jika result 0, jika booking gagal berarti ya, itu menambahkan pesan error jika kamar sudah terpakai. Menggunakan J option pane ini untuk untuk notifikasi. Nih, jika booking berhasil atau else akan menambahkan pesan sukses. Nih, menambahkan pesan sukses. Ini dispose itu untuk menutup dialog booking. Add ini LBL name, phone room, ini tuh new JL label, add BTN submit itu komponen ditambahkan secara berurutan sesuai grid layout atau menambahkan komponen ke dialog. Sedangkan new label ini digunakan sebagai spacer agar tombol sejajar rapi. Selanjutnya pada kelas check in out dialog. Nah, di sini pada package hotel yang menunjukkan bahwa kelas ini berada dalam package hotel dan terintegrasi dengan kelas yang lain. Import Java .swing .bintang ini tuh digunakan untuk komponen quiz swing. Import Java .awt.bintang ini digunakan untuk pengaturan layout dan tampilan. Nah, public class check in out dialog SNJ dialog ini tuh mendeklarasikan kelas. Nah, kalau public check in out dialog to frame parent hotel service bolehan check in itu konstruktor check in out dialog. Ini frame parent ini tuh window utama dari main window sebagai induk dialog. Kalau hotel service ini tuh objek yang menangani logika bisnis hotel. Boolean is check in itu menentukan mode dialog. Jika dia true maka akan check in, jika false akan check out. Nah, super parent is check in ini tuh judul dialog ditentukan secara dinamis. Untuk mode check in maka akan ada tulisan check in ini. Kalau check out untuk check out tanda tulisan ini. Nah, kalau itu ini dialog bersifat modal. Set size ini tuh berarti ukuran dialog 350 kali 200. Grid layoutnya susunan sederhana, label dan input. Ini 10-10 ini tuh jarak antar komponen. Ini digunakan untuk dialog muncul di tengah window utama. Nah, J label sama J text field ini digunakan untuk memasukkan nama tamu dan nama tamu menjadi kunci pencarian data book-in atau check-in.
Ini J button PTN submit digunakan untuk teks tombol disesuaikan dengan mode dialog check in atau check out. Ini PTN submit, ini kode di dalam blok dijalankan ketika tombol diklik. Ini string name, ini mengambil nama tamu dari input pengguna. Untuk yang boolean success sama dengan is check in itu jika is check in sama dengan true ya memanggil service di check in name. Jika is check in false memanggil service di check out atau name. Metode pada hotel service itu mengembalikan true jika proses penghasil atau false jika prosesnya gagal atau nama tidak ditemukan. Nih, jika sukses, ini akan menampilkan pesan sukses sesuai dengan mode. Dan dispose ini tuh digunakan untuk menutup dialog setelah proses selesai. Nih, jika gagal atau else ini akan menampilkan S itu menampilkan pesan error jika nama tamu tidak ada dalam data atau status kamar tidak sesuai dengan proses. Ada add LNAME, ada add LBL name, add XT name, add new J label, add PTN submit itu digunakan ini merupakan komponen tambahan sesuai urutan atau grid layout. Nah, JPL label ini berfungsi sebagai spacer agar tampilan lebih rapi. Oke, yang selanjutnya adalah list dialog. Pada program ini akan menampilkan daftar kamar dan daftar data booking. Dan juga program ini menggunakan inheritance dari JDialog, encapsulation untuk logika tampilan, serta abstraction dengan mengambil data dari hotel service. Untuk codingannya seperti pada gambar berikut ini. Lalu untuk yang terakhir yaitu main apps, yaitu sebagai titik awal atau entry point program. Dan program ini menerapkan abstraction karena hanya menjalankan aplikasi tanpa mengetahui detail tampilan dan logika internal. Jadi hanya untuk menjalankan untuk menu main Windows-nya tanpa mengetahui detail tampilan dan logika internal. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan menjalankan keseluruhan program melalui main apps.java ini. Ketika dijalankan akan muncul tampilan interface awalnya. Di sini ada 4 interface yaitu booking kamar, check-in, check-out, dan juga list data. Untuk yang pertama list datanya seperti ini. Untuk daftar kamarnya di sini ada 4 dengan 2 jenis kamar yaitu standar dan deluxe. Untuk ini tampilan untuk tersedia atau tidak tersedianya di sini tersedia semua. Lalu kita akan coba untuk melakukan booking kamar. Yang pertama kita tuliskan dulu nama tamu yang akan membookingnya. Kita katakanlah di sini Rizal. Lalu untuk nomor HP-nya 081. Kita buat seperti sini saja dan kita di sini ingin menginputkan Rizal untuk membooking kamar nomor 101. Lalu kita simpan. Nah, booking berhasil untuk kamar 101, kita cek. Nah, kamar sudah berhasil di booking untuk atas nama Rizal untuk kamar 101. Namun di sini belum melakukan check-in. Lalu kita lanjutkan untuk informasi check-innya. Mungkin pada saat itu Rizal sudah datang untuk melakukan check-in ke kamar hotelnya. Kita masukkan namanya Rizal, maka akan ada tulisan check-in berhasil. Dan kalau kita lihat di sini maka sudah ada tulisan statusnya sudah check-in.
Nah, untuk melakukan check out kita pencet di sini, klik di sini, lalu kita tuliskan lagi nama tamu sesuai yang akan melakukan check out itu. Check out berhasil, dan pada informasinya di sini yang tadi sudah check in, di sini sudah menjadi sudah check out, sehingga kamar kembali tersedia untuk kamar 101. Oke, untuk kesimpulan dari program yang kami buat ini, program sistem manajemen hotel ini dibuat untuk mensimulasikan bagaimana pengelolaan data hotel biasa yang dilakukan secara terstruktur dan aman menggunakan prinsip-prinsip pemrograman berorientasi objek. Dengan aplikasi ini, pengguna atau pada kasus ini adalah admin atau resepsionis dapat melakukan berbagai aktivitas hotel seperti menambah data, mencari data, dan mengatur proses check-in atau check-out secara digital dan efisien. Oke, mungkin sekian presentasi mengenai program sistem manajemen hotel dari kelompok kami. Atas kesalahan dalam penuturan kata atau penjelasan yang kami lakukan tadi, kami mohon maaf jika ada salah kata. Dari kami cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.